sahabat V semuanya, kita bertemu lagi di Dunia V. Dan untuk para sahabat V yang baru pertama kali main ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-videonya. Dan pastikan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Biar setiap ada uploadan video terbaru, para sahabat V akan mendapatkan informasinya. Dan di video kali ini khususnya buat para sahabat Sagittarius. Nah, di sini kita akan melihat berkah besar yang segera hadir untuk Sagittarius yang sedang terpuruk. Nah, seperti apapun kondisi kamu saat ini, kita akan lihat ya yang tidak disangka-sangka berkah yang akan hadir dalam bentuk seperti apa. Nah, kita akan ikuti bersama pembacaan ini, tapi sebelum video ini dimulai, kembali saya ingatkan jika ini adalah pembacaan secara general. Nah, jadi bisa saja ini cocok untuk yang satunya, belum tentu cocok untuk yang lainnya. Dan seperti apapun hasil bacaannya, anggap saja ini hanya sekedar fun reading. Nah, baiklah untuk Sagittarius ya, kita akan lihat berkah besar yang segera hadir untuk Sagittarius yang sedang terpuruk. Sekali lagi, berkah besar yang akan hadir untuk para sahabat Sagittarius yang sedang terpuruk. Sekali lagi untuk para sahabat Sagittarius ya. Berkah besar yang segera hadir untuk para sahabat Sagittarius yang sedang terpuruk. Nah, di sini kita akan menarik untuk 3 buah kartu, dan di kartu pertama ini untuk berkah dari kehidupan asmara kamu ya. Oke. Lalu di kartu kedua di sini untuk bisnis, karir, dan juga usaha. Dan di kartu selanjutnya ini untuk keuangan ya. Nah, untuk para sahabat Sagittarius, untuk kamu yang mungkin sedang terpuruk di sebuah kondisi, terutama untuk yang berhubungan dengan asmara dulu ya. Nah, untuk Sagittarius yang masih sendiri, mungkin dulu atau sebelumnya pernah ada beberapa hubungan yang kamu jalani, tapi akhirnya karena satu dan lain hal ya hubungannya juga udah berakhir ya. Dan bahkan sebagian mungkin merasa terpuruk di saat kondisi berakhir tersebut terjadi ya. Bisa jadi karena hal apapun yang pastinya menyisakan sebuah luka yang cukup dalam untuk kamu dan membuat kamu seperti yang kecewa, sedih, atau mungkin ada yang merasa seperti sangat hancur ya. Nah, tapi apapun itu mungkin semuanya juga udah terjadi ya, dan ini hanyalah bagian dari masa lalu. Dan yang pastinya kita akan lihat ya, di sini adapun yang tidak kamu sangka-sangka berkah yang akan hadir di kehidupan asmara kamu untuk Sagittarius yang masih sendiri. Ini kamu akan lebih lebih memiliki banyak waktu bersama dengan keluarga ya. Jadi ada sebuah momen kebahagiaan yang kamu rasakan bersama dengan orang-orang dekat kamu. Jadi bisa ini dengan keluarga, mungkin dengan orang tua, atau juga dengan seperti teman dekat ya, atau kerabat dekat, dan bisa juga di sini akan ada sebuah pertemuan ya. Nah, pertemuan ini mungkin saja pertemuan seperti dengan keluarga yang datang dari jauh atau yang berkunjung ya, selama ini jarang bisa bertemu atau berkumpul bersama walaupun satu kota. Nah, di sini akan ada sebuah pertemuan ya, jadi sebuah hal yang dirayakan, dan di mana ini juga menjadi momen yang indah ya, momen kebersamaan yang sangat indah. Dan di kesempatan ini mungkin kamu akan seperti yang dikenalkan oleh kerabat kamu kepada seseorang ya. Mungkin kamu akan berkenalan dengan lebih dari seseorang di sini ya. Dan bisa saja ini yang memperkenalkan kamu ini, atau mungkin kalian ini bisa bertemu ya di momen kebersamaan ini, di momen pertemuan dengan keluarga ini ya. Nah, jadi di sini kamu akan bertemu dengan orang baru. Ini bukan orang dari masa lalu ya, tapi yang pastinya orang ini bisa saja dikenalkan oleh pihak kerabat dekat kamu atau orang-orang dekat kamu. Bisa juga kalian berkenalan sendiri pas momen pertemuan itu terjadi ya. Nah, di sini mungkin ada yang saling mengenal lebih dari beberapa orang, dan ada kemungkinan salah satu di antaranya ya kedepannya bisa menjadi atau terjalin sebuah kedekatan ya. Dan ini
ada potensi akan ada yang juga, para sahabat Sagitarius ya, akan ada yang seperti jadian atau mungkin memulai sebuah hubungan baru dengan orang baru tersebut ya. Nah, lalu di momen selanjutnya ini momen untuk Sagitarius yang sudah punya pasangan. Nah, di sini untuk kalian yang mungkin sebelumnya juga berkonflik, beberapa hal kurang nyaman juga dirasakan di hubungan antara kamu dan pasangan, atau bisa juga ada pihak-pihak lain yang mungkin berusaha seperti ingin mengganggu hubungan kalian, baik yang udah menikah atau belum ya, yang pastinya yang udah punya pasangan. Nah, di sini para sahabat Sagitarius ada pemberkah yang hadir di saat kondisi terpuruknya kamu sedang terjadi. Ini adalah tentang sebuah penyelesaiannya di mana sebagian mungkin sebelumnya udah yang seperti merasa terbeban banget di hubungan, atau bisa juga ada yang udah berpikir untuk seperti ingin berpisah ya, baik yang belum menikah atau udah menikah. Nah, tapi akhirnya di sini yang mendamaikan kalian justru pihak keluarga ya. Jadi bisa pihak keluarga kamu atau pihak keluarga dari si dia ya. Dan untuk para sahabat Sagitarius yang sebelumnya mungkin udah lama dekat dengan seseorang, di sini juga bisa ada cerita tentang sebuah kebersamaan yang akan kamu dapatkan ya, atau mungkin sebuah kedekatan ya, kedekatan antara kamu dengan pihak keluarga si pasangan atau si pasangan kamu yang lebih dekat lagi ke keluarga kamu ya. Jadi mungkin setelah konflik ini terjadi akan ada yang saling lebih mengenal satu sama lainnya dengan keluarga masing-masing ya. Dan tidak menutup kemungkinan ini bisa juga ada yang membicarakan atau membahas tentang sebuah hubungan yang akan dilanjutkan ke jenjang yang lebih serius ya. Mungkin ada yang ingin menikah di sini, dan bisa juga ini tentang ada pertemuan keluarga antara pihak kamu dan pihak si pasangan ya. Jadi ya sangat bagus ya, dimana hal-hal yang kurang nyaman sebelumnya akhirnya terselesaikan, bahkan hubungan kalian juga mengarah ke hubungan yang lebih baik lagi ya. Dan di sisi lain untuk kalian yang sudah yang sudah menikah, nah atau yang udah punya anak juga, ini juga tentang sebuah kebahagiaan yang dirasakan bersama ya. Mungkin sebelumnya ada yang berkonflik atau ada yang merasa kecewa dengan pasangan, atau bisa juga ada pihak-pihak lain yang berusaha ingin mengganggu hubungan kamu dan pasangan. Tapi di sini kembali lagi akan ada seperti sebuah perkumpulan atau sebuah pertemuan ya, di mana ini bisa juga melibatkan pihak orang tua, di mana akhirnya juga kamu dan pasangan bisa bersama kembali ya. Bahkan yang udah sempat ingin berpisah atau mungkin yang udah kesel banget atau ya merasa udah diperlakukan tidak adil, merasa sia-sia dalam berkorban. Nah, akhirnya di sini akan ada lagi sebuah kedekatan antara kamu dan pasangan juga dengan keluarga ya. Jadi akan membaik lagi hubungan kalian, bahkan di sini sebagian juga akan merayakan sebuah momen pertemuan ya, momen pertemuan antara masing-masing keluarga yang bisa jadi keluarga besar saling bertemu. Dan bisa juga ini tentang kalian yang mungkin mengunjungi kerabat dekat, atau bisa juga mereka yang berkunjung ya. Jadi akan ada pertemuan yang membahagiakan ya. Nah, inilah yang akan menjadi berkah untuk para sahabat Sagitarius di kehidupan asmaranya. Dan di kartu selanjutnya di sini untuk Sagitarius dalam karir, bisnis dan juga usaha ya. Nah, ada berkah seperti apakah? Wow, di sini mungkin sebagian ada yang sebelumnya terpuruk dalam hal pekerjaan ya, di mana di lingkungan tempat kamu bekerja bisa jadi ada banyak sekali tekanan yang hadir untuk kamu ya, bisa dari rekan kerja kamu, mungkin dari atasan kamu, bisa juga dari pekerjaannya sendiri yang membebani kamu ya. Di sini kamu merasa diperlakukan tidak adil ya, di mana banyak aturan yang harus kamu ikuti sedangkan itu tidak seperti adil buat kamu, di mana bisa saja pekerjaannya terlalu banyak, atau mungkin kamu merasa terbebani oleh batasan-batasan yang diberikan oleh rekan-rekan kerja kamu ya. Nah, di sini kamu seperti yang terkekang ya, antara ingin mengundurkan diri tapi belum memiliki pekerjaan lain mungkin, tapi di sini ingin bertahan juga kondisinya semakin ya memberi tekanan, bukan hanya secara perasaan tapi juga tenaga, pikiran, dan menjadikan kamu seperti yang
Ya terpuruk banget gitu ya. Jadi bisa juga tentang banyak target atau hal-hal yang ingin kamu wujudkan di pekerjaan kamu dan hasilnya juga tidak sesuai ya. Karena banyak rintangan atau hambatan yang diberikan oleh lingkungan tersebut ya. Dan di sini tidak kamu sangka-sangka akan ada sebuah berkah yang hadir. Bisa jadi di sini kamu yang mungkin selama ini udah bersabar, berusaha melakukan yang terbaik, akhirnya kamu akan mendapatkan sebuah prestasi ya. Nah, prestasi ini bukan, karena orang lain yang membantu kamu, tapi ini lebih ke diri kamu sendiri yang memperjuangkannya ya, dengan kemampuan kamu, dengan keberanian kamu, dan dengan potensi yang kamu miliki ya, akhirnya ada sebuah prestasi yang kamu dapatkan dan ini bisa saja dalam bentuk, mungkin seperti kenaikan jabatan ya. Jadi di sini akan ada yang dianggap atau diangkat sebagai pemimpin ya, membawahi banyak orang dan mereka juga melihat tentang diri kamu yang tegas, kamu yang pemberani dan juga berwibawa ya. Kamu juga dianggap sebagai sosok yang bijaksana di sini ya, karena mungkin bisa mengambil sebuah keputusan yang bagus. Nah, jadi di lingkungan tempat kamu bekerja akhirnya terjadi sebuah perubahan yang besar di mana justru yang selama ini kamu merasa didominasi oleh mereka-mereka yang cukup egois, akhirnya di sini segala wewenang atau kekuasaan justru berada di tangan kamu ya, di mana kamu yang mengambil keputusan, kamu yang memimpin, kamu yang menentukan tindakan seperti apa yang harus dilakukan ya. Nah, jadi secara pekerjaan atau karir kamu ini bisa dikatakan sebuah peningkatan yang lumayan bagus ya. Bisa dari segi jenjang karirnya atau mungkin dari segi pendapatan ini juga, mengalami kenaikan ya. Nah, lalu untuk yang punya usaha dan bisnis sendiri, ini juga tentang kamu yang akhirnya bisa memegang penuh kekuasaan atas usaha kamu ya. Mungkin selama ini ada pihak lain yang berusaha mendominasi atau yang, mengelolanya ya, bisa itu rekan bisnis kamu atau mungkin orang-orang yang ada di lingkungan tempat, kamu berbisnis tersebut yang seperti, berebutan atau mungkin mengambil hak-hak yang seharusnya menjadi bagian kamu ya. Dan akhirnya di sini kamu berhasil untuk bisa menjadi seorang yang dijadikan panutan ya, dan ini berkat usaha kerja keras kamu yang memberikan hasil ya, sehingga orang-orang melihat kamu sebagai sosok yang pantas untuk dijadikan sebagai panutan dan setiap, bisa dikatakan seperti keputusan penting ini juga harus melewati kamu ya. Kamu dijadikan sebagai seorang yang memimpin untuk memberikan keputusan atas apa yang harus dilakukan ya. Jadi di lingkungan tempat kamu berbisnis, kamu, berusaha, nah mereka juga menganggap kamu sebagai seorang yang benar-benar, memiliki, sisi kepemimpinan yang sangat bagus ya, dan kamu bisa menjadi diri kamu apa adanya dengan apa yang ingin kamu lakukan ya. Nah, inilah yang akan kamu rasakan di bisnis dan juga usaha kamu. Dan di kartu selanjutnya untuk keuangan para sahabat Sagitarius. Nah, di segi keuangan mungkin sebelumnya ada yang terpuruk karena beberapa momen kamu dikhianati atau seperti dibohongi ya dalam hal keuangan. Dan yang pastinya ini dilakukan oleh orang-orang yang justru kamu percaya ya. Jadi orang ini mengkhianati atau membohongi keuangan kamu. Bisa jadi seperti kamu yang diajak untuk berinvestasi tapi kemudian tidak jelas dan orangnya menghilang, atau mungkin kamu yang udah berbaik hati meminjamkan sejumlah uang kepada seseorang yang kamu percaya banget, tapi ternyata tidak dikembalikan, bahkan orangnya juga hilang ya, bukannya tidak tertagih tapi justru menghilang sama sekali dan ini bisa saja lebih dari beberapa kali kamu dikhianati dalam hal keuangan ya. Dan akhirnya di sini mungkin kamu merasa terpuruk karena secara kondisi keuangan kamu yang harusnya udah berkelimpahan atau berkecukupan di sini jadi yang seperti pas-pasan ya. Jadi ini sempat yang seperti membuat kamu sempat merugi atau mengalami sebuah situasi yang juga harus berpikir ketika mengeluarkan uang untuk hal-hal tertentu ya.
Nah, lalu di sini ada pun berkah yang hadir untuk kamu. Nah, di tengah rasa kecewanya kamu, di tengah rasa keterpurukannya kamu atas kerugian dari masalah keuangan ini, kamu akhirnya juga belajar banyak ya, belajar banyak dari hal yang sering terjadi tersebut. Salah satunya adalah jangan mudah percaya kepada orang ya, siapapun itu, dan mempercayakan keuangan kamu kepada mereka ya, karena ternyata orang yang paling bisa menjahati kita itu ya orang yang dekat dengan kita ya. Nah, di sini kamu berkali-kali merasakan hal yang sama dan akhirnya seperti banyak mengambil pembelajaran dari masalah yang terjadi ini ya, sehingga di sini kamu juga menjadi lebih kuat, menjadi lebih bersemangat lagi dan menjadi seperti yang lebih memahami ya, bukan hanya menerima keadaan tapi juga berusaha ingin memperbaiki ke depannya ya. Dan dari masalah ini juga mungkin kamu sedikit banyak seperti yang mengistirahatkan diri dari rutinitas kamu ya. Dimana mungkin kamu butuh waktu untuk lelah dan akhirnya di sini bisa mengistirahatkan pikiran kamu ya. Butuh waktu untuk melepas lelah dan melepas semua kekecewaan kamu mungkin, dan di sini akan ada banyak momen di mana kamu bisa melakukan hobi kamu, melakukan hal-hal yang selama ini ingin kamu lakukan tapi mungkin tidak sempat kamu lakukan ya. Bahkan di sini sebagian akan yang benar-benar mengistirahatkan dirinya ya, bisa yang seperti mengambil cuti dari rutinitas, atau kamu yang mungkin ada yang berlibur ya, berlibur ke tempat yang kamu suka, dan justru dari sana kamu menemukan seperti kekuatan untuk bangkit kembali ya. Dan di sini bukan hanya tentang pembelajaran yang kamu dapatkan, tapi juga mungkin di sini ada yang berhasil seperti menemukan cara-cara untuk menanggulangi keadaan keuangan kamu ya. Nah, jadi di sini bukan karena bantuan orang lain, jadi kamu menemukan banyak cara untuk mengatasi rintangan atau hambatan yang hadir di keuangan kamu ya. Kamu punya banyak cara, punya banyak rencana, dan di sini salah satunya mungkin akan kamu lakukan, dan ini hasil dari perenungan kamu sendiri ya. Hasil dari apa yang udah kamu lakukan selama ini dan kamu jadikan sebagai pembelajaran, dan kamu mendapatkan banyak cara untuk mengatasi kesulitan keuangan kamu ya. Nah, jadi segala hal yang berhubungan dengan masalah keuangan kamu, di sini kamu punya cara tersendiri untuk menghadapinya ya. Jadi ini juga salah satu berkah di mana mungkin sebelumnya sempat yang stres banget ya, kepikiran banget, akhirnya menemukan bahkan lebih dari satu cara ya. Dan inilah yang akan terjadi untuk para sahabat Sagittarius yang sedang terpuruk ya. Tetap semangat ya, karena setiap hal yang membuat kita terpuruk terkadang membawa berkah di kedepannya ya. Setidaknya untuk hal yang memang tidak bisa kita ubah, kita bisa mengambil banyak pembelajaran dari masalah itu ya. Dan dari hal yang masih bisa diubah, tidak ada salahnya kita berusaha memperbaiki untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya ya. Tetap semangat, jangan putus asa, dan lakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Percayalah, selalu ada hasil dari setiap kerja keras yang kita lakukan ya. Tetap semangat, dan terima kasih untuk Sagittarius yang sudah hadir menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.